Kisah ini bermula ketika Aswamedayatna Sri Rama sedang berlangsung. Aswameda merupakan tradisi ritual korban kuda yang berasal dari zaman Weda sebagai simbol representasi kekuatan dan kekuasaan yang tertinggi atas raja-raja lain yang merupakan taklukannya. Selama setahun, kuda yang digunakan untuk korban bebas pergi kemanapun yang ia suka. Dalam Aswameda juga ditemani oleh pasukan besar yang dipimpin oleh adik Sri Rama yaitu Satrugna. Selain Satrugna, ada banyak pejuang tangguh di tentara, termasuk Hanuman, Sugriwa, dan juga Puska yang merupakan putra dari Bharata. Setelah melakukan perjalanan ke banyak tempat, Kudayatna mencapai Devpur, yaitu kerajaan dari Raja Viramani. Raja Viramani adalah pemuja setia Sri Rama dan juga Dewa Siwa. Kedua putra Raja Viramani, yaitu Rukmangat dan Subangat, lebih tangguh di antara para ksatria. Saudara laki-laki Raja Viramani yaitu Virasing, juga seorang pejuang yang sangat tangguh. Raja Viramani menyenangkan Dewa Siwa dengan melakukan pertapaan selama bertahun-tahun. Lalu Mahadewa memberinya sebuah anugerah bahwa Mahadewa akan melindunginya dan juga kerajaannya. Karena itu, Devpur juga dikenal sebagai kota Mahakal atau kota yang dilindungi oleh Dewa Siwa. Karena dilindungi oleh Mahadewa, tidak ada yang berani menyerang kerajaannya. Ketika kudanya sampai di kerajaannya, Rukmangat putra Raja Viramani membawanya sebagai tawanan dan memberitahu tentara Ayodhya bahwa Kudayatna ada bersamanya. Dia juga menyuruh Satrugna untuk menebus kudanya dengan sepatutnya. Viramani khawatir dengan perilaku putranya ini. Lalu Viramani memberitahu putranya bahwa Sri Rama adalah teman kita dan tidak baik menciptakan permusuhan dengannya. Jadi, kamu harus mengembalikan kuda itu. Mengenai hal ini, Rukmangat berkata bahwa saya juga telah menantang mereka untuk berperang. Jadi jika saya mengembalikan kuda ini sekarang tanpa berperang, maka akan menjadi penghinaan bagi kerajaan kita. Karena itu Anda harus memberikan saya izin untuk berperang. Mendengarkan putranya, lalu Viramani setuju untuk peperangan ini dan memerintahkan anaknya untuk berperang. Raja Viramani bersama dengan saudaranya Virasing dan kedua putranya Rukmangat dan juga Subangat datang ke medan perang dan membawa pasukan yang begitu sangat besar. Di sini ketika Satrugna mendapat informasi bahwa Kudayatna miliknya telah ditawan, dia menjadi sangat marah lalu bersama dengan seluruh pasukannya datang ke medan pertempuran untuk berperang. Sebelum perang dimulai, Hanuman memberitahu Satrugna bahwa kota Devpur dilindungi oleh Mahadewa. Oleh karena itu, sebaiknya jika kita membicarakan hal ini kepada Raja Viramani. Dan jika dia tidak mau mengembalikan kudanya, kita akan memberitahu ini kepada Sri Rama. Mereka pun datang ke Devpur, tetapi Raja Viramani menolak mengembalikan kudanya, dan tidak ada jalan lain selain berperang dengan mereka. Mereka pun setuju untuk berperang. Keesokan harinya mereka telah mencapai medan tempur dan perang yang mengerikan pun pecah di sana. Pertempuran sengit terjadi antara Puska dan juga Viramani. Akhirnya Puska menyerang Viramani dengan panah dewanya. Raja Viramani lalu terjatuh dari keretanya. Mahadewa mengetahui Raja Viramani dalam kesulitan. Ia lalu mengirim semua pasukan ganasnya termasuk Nandi di bawah pimpinan Virbadra ke medan pertempuran. Semua pengikut Dewa Siwa menghancurkan kerajaan Ayodhya sambil berteriak Om Namah Siwa. Setelah itu Satrugna memberitahu Hanuman bahwa kita tidak mungkin bisa mengalahkan Virbadra. Mendengar hal ini, Puska berkata, apapun yang terjadi kita harus berjuang. Virbadra yang bergetar karena marah memotong dahi Puska dengan trisulanya. Di sisi lain, Bringi adik Ganas melakukan serangan mengerikan kepada Satrugna, lalu Bringi mengikat Satrugna di lingkaran Mahadewa. Di sisi lain, Hanuman melawan Nandi dengan seluruh kekuatannya. Setelah sekian lama, Hanuman pun berhasil mengalahkan Nandi. Melihat Nandi yang tidak berdaya karena Hanuman, Dewa Siwa kembali mengirim Virbadra untuk melawan Hanuman. Pertempuran dahsyat pun terjadi antara Hanuman dan juga Virbadra. Namun akhirnya Virbadra berhasil dikalahkan oleh Hanuman. Melihat semua pasukan ganasnya dikalahkan oleh Hanuman, Dewa Siwa menjadi sangat murka dan datang sendiri ke medan pertempuran untuk melawan Hanuman. Pertempuran dahsyat kembali terjadi antara Hanuman dan Dewa Siwa.
Pertama-tama Dewa Siwa mengeluarkan senjata naga sastranya dan Hanuman membalasnya dengan panah sakti Garuda. Namun serangan Dewa Siwa berhasil melumpuhkan serangan Hanuman. Dewa Siwa lalu mengambil wujud ilusi rudranya yang membuatnya menjadi sangat banyak. Hanuman siap sedia dengan mengeluarkan 3 panah saktinya. Kedua serangan ini memiliki kekuatan yang seimbang. Hanuman lalu menunjukkan wujud tertingginya dan mengeluarkan energi dari tubuhnya. Ia mengatur energi dahsyat ini sedemikian rupa untuk menahan serangan dari Mahadewa. Dan akhirnya, Hanuman berhasil mengendalikan serangan Dewa Siwa. Terakhir, Dewa Siwa mengeluarkan senjata dahsyat Pasupatastra untuk Hanuman. Kalian semua pasti tahu kehebatan senjata ini, di mana ia akan menyerang target dengan tepat. Namun apa yang terjadi? Hanuman menelan senjata ini. Sebelum senjata ini ditelan oleh Hanuman, Dewi Adisakti datang untuk mengambil segera senjata ini. Karena makin dahsyat pertempuran ini, Satrugna mulai memanggil Sri Rama ke medan pertempuran. Sri Rama pun langsung datang ke medan tempur bersama Laksmana dan juga Bharata. Ketika Sri Rama, Bharata, dan Laksmana melihat Puskal telah meninggal, dia merasa sangat sedih. Melihat Hanuman yang bertempur melawan Dewa Siwa, Sri Rama kembali membantu Hanuman untuk melawan Dewa Siwa. Maka terjadilah pertempuran antara Sri Rama dan Dewa Siwa. Sri Rama menggunakan semua senjatanya tapi tidak juga memuaskan. Dan pada akhirnya, dia menggunakan Pasupatastra dan berkata pada Dewa Siwa, "Oh Mahadewa, Anda telah memberikan saya senjata ini dan saya akan menggunakannya pada Anda." Lalu Sri Rama menembakkan panahnya pada Mahadewa. Senjata itu langsung mengenai Mahadewa. Namun Mahadewa mengendalikan Pasupatastra Rama dan menghentikan perang ini. Melihat suasana yang sudah makin membaik, Sri Rama meminta Mahadewa untuk menghidupkan kembali Puska putra dari Bharata. Mahadewa pun tersenyum lalu menghidupkan Puska. Setelah itu, Raja Viramani mengembalikan Kudayatna kepada Sri Rama dan menyerahkan kerajaannya kepada Rukmangat. Ia juga melanjutkannya dengan Satrugna. Sekian informasi kali ini, semoga kalian menyukainya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.